Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falgi Duardana, NPM 2132108113. Saya berasal dari jurusan Teknik Perminyakan kelas 1A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa poin, yaitu hakikat bahasa, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Baiklah, poin pertama yaitu hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Lalu, apa itu hakikat dari bahasa? Hakikat dari bahasa, untuk mengetahuinya, kita dapat menyisirnya dari aspek dasar bahasa itu sendiri. Aspek dasar tersebut meliputi tapi tidak terbatas pada sifat dasar dan ciri yang membuat suatu menjadi bahasa. Kemudian bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi. Lalu kita masuk ke ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa itu sangat banyak. Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Kemudian yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z. Kemudian yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan font atau fonem. Kemudian yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer yang dipilih secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. Contohnya, biasa kita membilangnya sepatu, tapi ada juga orang lain membilangnya alas kaki. Karena bahasa itu arbitrer atau yang kita sebut yang mana kita suka saja. Kemudian kelima, bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna, namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Kemudian yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. Kemudian yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia dengan menentukan makna, sedangkan bahasa Latin tidak. Kemudian yang ke-8, bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nominan, verba, adjektiva, adverbia. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal. Kemudian yang ke-9, bahasa itu bersifat produktif. Artinya bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. Kemudian bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda. Yang pertama, idiolek. Dialek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang memiliki gaya bicara yang berbeda. Sedangkan dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, bermuncullah variasi bahasa yang seperti Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Melayu, bahasa Flores, dan lain-lainnya. Sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya, jika berada pada situasi formal, kita selalu berusaha menggunakan bahasa baku.
Sebaliknya, jika berbicara dalam situasi non-formal, kita akan menggunakan ragam bahasa non-baku. Kemudian yang ke-11, bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat, bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Kemudian yang terakhir, bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyamainya konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi alat budi bahasa yang menyamai manusia. Kemudian poin kedua yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsi bahasa umum, fungsi bahasa khusus. Fungsi bahasa umum adalah sebagai alat komunikasi sosial. Bahasa sangat menyatu dengan kehidupan manusia. Setiap manusia menjadi anggota masyarakat. Aktivitasnya sebagai anggota masyarakat sangat tergantung pada penggunaan bahasa masyarakat setempat. Gagasan, ide, pemikiran, harapan, dan keinginan disampaikan dengan bahasa. Setiap masyarakat memiliki bahasa dan menggunakan alat komunikasi sosial tertentu. Komunikasi sosial tersebut, aksi dan reaksi manusia dalam sekelompok masyarakat tergantung pada bahasa yang digunakan. Kemudian bahasa khusus. Seorang ahli linguistik, Jacobson, membagi fungsi bahasa atas 6 macam fungsi, yaitu emotif, konatif, referensial, puitik, fatik, metalingual. Yang pertama, fungsi emotif adalah bahasa yang digunakan dalam mengungkapkan perasaan manusia. Kemudian yang kedua, konatif adalah bahasa yang digunakan untuk memotivasi orang lain agar bersifat dan berbuat sesuatu. Yang ketiga, fungsi referensial adalah bahasa yang digunakan sekelompok manusia untuk membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Yang keempat, fungsi puitik adalah bahasa digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu. Kemudian kelima, fungsi fatik adalah bahasa yang digunakan manusia untuk saling menyapa, sekedar untuk mengadakan kontak bahasa, mempersatukan anggota-anggota masyarakat. Kemudian yang keenam, fungsi metalingual adalah bahasa yang digunakan untuk membicarakan masalah bahasa dengan bahasa tertentu. Baiklah, poin selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara bahasa Indonesia memiliki fungsi khusus sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa negara. Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 yaitu bahasa resmi kenegaraan. Fungsi bahasa Indonesia sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa negara adalah penggunanya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kemudian bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan masih berperan penting, walaupun sekolah-sekolah sudah menggunakan bahasa pengantar bahasa asing seperti bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Kemudian yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia memfasilitasi penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi modern di tanah air kita. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional sejak dicetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia
mengekspresikan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia sejajar dengan bendera merah putih negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Keragaman budaya dan bahasa itu tidak menjadi faktor penghambat persatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Diketahui arus globalisasi yang semakin menggilas bangsa Indonesia, bahasa Indonesia masih menjadi alat penghubung antar daerah dan antar budaya yang handal. Mungkin sampai di situ saja. Terima kasih buat Bapak Dr. Asnawi SPD MPD. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.